Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Ayu, NIM 20014141196. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama, tuliskan perbedaan tahapan penelitian menurut Arikunto dan Sugiono. Nah, menurut Suhartini Arikunto, dalam Rifai 2019, tahap-tahap penelitian diawali dengan memilih masalah yang akan diteliti. Nah, yang kedua, kemudian melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Nah, yang keempat, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis atau anggapan dasar. Yang kelima, memilih pendekatan atau metode penelitian. Nah, yang keenam selanjutnya, menentukan variabel dan sumber data penelitian. Yang ketujuh, setelah itu dilakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Yang kedelapan, hasil analisis menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Dan terakhir adalah membuat laporan penelitian. Sedangkan menurut Sugiono dalam ENSIR 2013 ada 10 tahapan-tahapan penelitian dan pengembangannya. Nah, yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, tahapan ini adalah tahap melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Hal ini dikarenakan semua penelitian berawal dari suatu permasalahan yang dibahas. Nah, yang kedua ada pengumpulan informasi. Tahapan ini adalah tahap mengumpulkan keseluruhan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tahapan ini sangat penting dalam proses penelitian. Yang ketiga ada desain produk. Nah, tahapan ini adalah tahapan di mana penelitian mendesain produk dikembangkan melalui penelitian. Pada tahap ini akan dibuat suatu rancangan tentang produk yang akan dikembangkan dari suatu penelitian. Yang keempat, ada validasi produk. Nah, tahapan ini adalah tahapan validasi. Validasi yang dimaksud pada tahap ini adalah memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap rancangan atau desain produk yang akan dikembangkan tanpa uji coba di lapangan. Yang kelima, perbaikan desain. Tahapan ini adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahapan sebelumnya. Jika hasil validasi produk. Yang keenam, uji coba produk. Tahapan ini adalah tahap uji coba produk. Uji coba dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melihat efektivitas produk. Yang ketujuh ada revisi produk. Tahap ini adalah tahap revisi produk yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah karena hasil uji coba yang dilakukan pada tahap sebelumnya tidak memberikan hasil yang menggambarkan kondisi sesungguhnya. Terdapat kekurangan dan kelemahan produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Tahapan ini merupakan tahap uji coba produk yang lebih luas daripada tahap sebelumnya. Tahapan ini juga bertujuan melihat efektivitas penggunaan produk untuk masukan revisi terakhir. Yang kesembilan, revisi produk tahap akhir. Nah, tahapan ini dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. Nah, yang kesepuluh, produksi massal. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan. Akan dilakukan produksi secara massal jika keseluruhan proses sebelumnya telah dilalui dengan hasil yang positif agar dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, soal yang kedua yaitu apakah perbedaan yang mendasar dari tahapan tersebut? Nah, menurut saya perbedaannya terletak pada metodologi tahap-tahap penelitian dalam merumuskan masalah dan dalam penarikan kesimpulan tentang masalah. Nah, yang ketiga, tuliskan alur tahapan penelitian kuantitatif. Nah, menurut Suryana dalam bukunya Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif menyebutkan bahwa tahap-tahapan penelitian kuantitatif terdiri dari 6 tahap. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini, penelitian dituntut untuk mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Setelah masalah ditemukan, dilakukan perumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran merupakan susunan dari poin-poin utama
dari mulai awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan dari penelitian yang bersifat logis. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirangkum dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik inferensia dan statistik deskriptif. Yang kelima, melakukan pembahasan. Nah, membahas dan mengkaji hasil analisis statistik, deskriptif, dan statistik inferensia. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan analisis statistik permasalahan. Suryana 2010. Nah, adapun soal yang keempat yaitu tuliskan alur tahapan penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan tersebut terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Nah, penentuan masalah dalam penelitian dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan, ketersediaan dana, latar belakang, pendidikan, hasil yang akan diperoleh bermanfaat atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Nah, tahap ini adalah tahapan di mana penelitian dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber-sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahannya yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Tahapan ini merupakan tahapan penentuan strategi penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini juga dilakukan pengembangan instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Pada dasarnya, penelitian kualitatif tidak mengharuskan adanya instrumen baku. Hal ini karena prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif yang cukup rumit sehingga tidak dapat dibuat rencana baku karena data yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif. Yang keempat, mengumpulkan data. Tahapan ini adalah tahap pengumpulan data utama serta pendukung lainnya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara atau terbuka, berstruktur atau kombinasi. Penyebaran angket atau terbuka, tertutup atau kombinasinya. Nah, observasi dan studi dokumentasi. Yang kelima, menafsirkan data. Tahapan ini adalah tahapan analisis dan pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan perlu ditafsirkan secara spesifik, logis, dan sistematis. Penafsiran data-data hasil penelitian perlu dimaknai secara mendalam dan terperinci untuk memberikan deskripsi yang jelas dan dapat diterima secara logis. Nah, yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini adalah tahap membuat laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian harus memuat secara spesifik hasil penelitian, memberikan deskripsi yang dapat dimengerti dan dipahami pembacanya. Idealnya, hasil penelitian selain dibuat dalam bentuk laporan, dimuat juga dalam bentuk artikel ilmiah. Uraian-uraian di atas memberikan kesimpulan. Umumnya, tahap-tahap penelitian kualitatif adalah yang pertama, menentukan masalah penelitian. Nah, yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menafsirkan data. Yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Nah, itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.